layak bersanding dengan dalam perjamuan kawin anak domba. anak domba. Berbahagialah mereka yang diundang dalam pesta kawin anak domba. Ya, tak undang Bu. Berbahagialah, itu ada lagunya Bu. Tapi lagunya bukan itu. Ya. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara Jemaat GPDI Situbondo yang ada di rumah. Ketemu lagi saat ini di pemuritan dalam edisi Tanya Jawab bersama Saudari Wena Malino. Puji Tuhan. Bagaimana, saya biasa panggil Bu Wena ya, saya akan tetap panggil Bu Wena saja. Bagaimana Bu Wena? Siap untuk menjawab pertanyaan dari jemaat? Ya, Puji Tuhan. sudah belajar dengan Bapak Gembala. Puji Tuhan. Pertanyaan yang pertama. Dari beberapa khotbah tentang penyingkiran gereja dalam perhimpunan-perhimpunan kita, ada perbedaan-perbedaan yang menimbulkan pertanyaan sebagai berikut. Jemaat atau gereja itu disingkirkan lebih dulu sehingga tidak ikut masuk ke dalam masa aniaya besar atau masa antikris di bumi ini. Atau gereja itu tetap ada di tengah-tengah dunia seperti sekarang ini dan tetap mengalami aniaya antikris, tetapi Roh Kudus memberikan kekuatan untuk gereja menghadapinya. Bagaimana? Memperjelas pertanyaannya karena itu tadi disingkat kalimatnya. Jadi pendengar ini mendengar khotbah dari Bapak Gembala, lalu khotbah saya yang kelihatannya ada perbedaan. Jadi lalu bertanyalah penanya ini sebagai berikut, bahwa apakah gereja itu sebenarnya disingkirkan dan tidak mengalami masa antikris, ataukah gereja itu tetap ada di sini dan ikut menderita di bawah antikris, tetapi dilindungi, ya bukan dilindungi, tetapi diberi kekuatan untuk tahan melalui itu semua. Jadi yang karena ini dua khotbah, yaitu khotbah Bapak Gembala dan khotbah saya, jadi saya berdiskusi dengan Bapak Gembala. Beberapa kata dasar mungkin yang perlu dimengerti dulu. Bapak Gembala bilang bedakan penyingkiran atau pengangkatan, begitu. Penyingkiran adalah yaitu yang yang itu kalau ada antikris maka ini disingkirkan dulu, tapi pengangkatan adalah waktu Yesus datang lalu gereja ini diangkat untuk bertemu dia di udara. Nah, saya sendiri tidak terlalu jelas tentang istilah-istilah itu, tapi sampai saat ini di GPDI itulah yang dipakai. Sedangkan setahu saya bahasa Inggris itu hanya satu kata, dan rasanya sejauh yang saya tangkap, entah kalau saya salah, penyingkiran atau pengangkatan itu sepertinya tidak dibedakan gitu. Mereka biasa pakai kata rapture. Rapture itu berarti yaitu waktu Bapak Gembala jelaskan, di GPDI ini kalau dari sisi doktrin GPDI dibedakan antara penyingkiran dan pengangkatan. Lalu tetap perlu diingat saudara-saudara, semua ini dari denominasi manapun mereka punya tafsiran yang berbeda sedikit-sedikit, dan seperti yang khotbah yang saya sampaikan waktu itu yang kemudian menimbulkan pertanyaan ini, saya itu bilang dari beberapa sumber di YouTube atau apa, itu saya mendengar, walaupun saya tidak memastikan itu benar, saya mendengar bahwa gereja itu sebenarnya ikut dalam tekanan masa antikris karena orang setiap pandangan itu mereka merasa punya dasar ayat Alkitab gitu. Jadi orang yang pandangannya seperti ini mereka punya dasar-dasar. Karena saya berpendapat begitu, saya menafsirkan begitu, kami menafsirkan begitu karena ayatnya ini. Yang berpandangan berbeda, ya mereka juga punya ayat-ayat yang
mereka bisa menyimpulkan itu karena mereka merasa didukung ayat-ayat ini. Jadi mari saya mengajak kita mengambil sikap, enggak perlu dipegang salah satu tuh dengan kuat sebagai kebenaran mutlak begitu loh, karena setiap gereja kita tidak ada yang sempurna, dan firman Tuhan jelas bilang di dalam 1 Korintus 13, Paulus bilang pengetahuan kita tidak sempurna, sekarang itu kita itu seperti anak-anak yang terus semakin meninggalkan kekanak-kanakan dan dewasa, tetapi dan sementara ini kita semua melihat seperti di dalam cermin yang samar-samar gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang kita pegang. Kita mungkin akan lebih saling melengkapi. Tidak ada yang 100% betul, 100% salah. Tidak ada. Pasti buat saya lebih memandangnya pasti ada bagian yang ini memang betul dan ada bagian yang belum sempurna. Seperti itu. Mungkin saya agak jabarkan sedikit ya, ini tidak langsung ke pertanyaan itu. Ilustrasinya itu seperti orang buta. Saudara mungkin pernah dengar atau bahkan sering dengar orang buta. Kan ada 6 orang buta yang kepingin tahu gajah. Gajah, ada yang pegang itu telinganya. Ya. Gajah itu kayak gini. Ada yang pegang belalainya, ternyata itu kayak gini. Ya. Ada yang pegang kakinya, begini itu. Ya. Jadi dari sudut pandang yang berbeda. Betul. Jadi akhirnya mereka satu sama lain ajak-ajakan ke kebun binatang, lalu ditunjuki ini loh gajah, lalu meraba-raba seperti yang tadi Bu Esther katakan, bagian yang beda-beda, lalu mereka pulang bertengkar sendiri karena ngomong udah gajah itu seperti kipas karena dia meraba kupingnya, satunya bilang gajah itu seperti tali karena meraba belalainya, atau ekornya, pokoknya macam-macam. Ya belalai atau ekor. Terus ada yang bilang seperti tembok karena dia meraba badannya yang itu lah. Kita itu dibandingkan kebesaran Allah ya kayak kita tuh seperti orang buta itu. Apa yang kita raba itu tidak salah, tapi jangan dianggap itulah 100% kebenaran gitu loh ya. Itu yang sering menjadi bertengkar kan antara gereja. Kita perlu saling memandang bahwa ini berasanya. Mari kita lebih memandang ini bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling melengkapi karena dia melihat dari sisi ini, saya sisi ini, gitu. Jadi itu yang terus membawa kita ke dewasa. Nah, lalu sekarang kembali ke soal pertanyaan. Gereja-gereja juga, GPDI pun mengakui walaupun yang sampai sekarang kita sering dengar, GPDI bilang masa antikris itu 3,5 tahun, dan gereja-gereja lain mungkin lebih banyak ya, yang bilang 7 tahun gitu loh. Nah, ini waktu itu saya tanya Bapak Gembala, penjelasannya adalah GPDI pun itu sebenarnya mengakui begini loh, masa kesulitan besar itu sebenarnya total 7 tahun. Namanya masa kesulitan atau kesulitan besar ya, saya kurang ingat. Pokoknya masa kesulitan itu total 7 tahun. Tapi pas di tengah, yaitu pas 3,5 tahun di belakang, itulah antikris. Nah, jadi ada gereja yang memandang lebih dari seluruh ini dan bilang 7 tahun, sedangkan GPDI mengkhususkan setengah yang betul-betul total di bawah pemerintahan satu orang antikris itu 3,5 tahun. Dan kalau nggak salah ingat saya, Bapak Gembala juga bilang gereja-gereja lain pun setuju bahwa bisa menerima bahwa yang antikris penuh itu yang 3,5 gitu loh, karena hal itu sesuai dengan nubuatan di Daniel. Daniel itu bilang 7 tahun, di tengah-tengahnya itulah pembinasa keji, itu dia. Jadi nah soal gereja itu ada di dalam masa antikris atau tidak, mungkin itu, makanya tafsiran itu yang saya dengar sejauh ini ya ada 3. Ada yang bilang penyingkiran itu sebelum masa antikris, ada yang bilang di tengah-tengah, ada yang bilang tidak sama sekali dan di akhirnya. Nah, jadi mungkin ini analisa saya sendiri, mungkin yang di akhirnya sekali itu yang dimaksudkan pengangkatan, karena memang di akhirnya sekali seluruh gereja akan diangkat gitu loh. Apakah karena bukan kebingungan ya, tapi belum kejelasan itu yang perlu dijelaskan lebih detail atau belum disempurnakan atau bagaimana. Nah, itulah penjelasan saya. Sekali lagi, kita tidak bisa bilang sampai kapanpun. Saya lebih pegang untuk saya sendiri paling tidak keyakinan bahwa
tidak ada yang betul-betul bisa dipastikan sampai kita masuk sendiri ke masa itu dan melihat sendiri itu, oh ternyata jadinya begini gitu. Jadi saya rasa itu memang tidak bisa dijawab mana yang ini yang betul ini salah, tidak bisa. Yang penting sikap kita sekarang adalah hidup kita sehari-hari, siapkan untuk menghadapi hari itu apapun di situ jadinya, apakah pengangkatan atau penyingkiran itu di awal atau di tengah atau di akhir, itu tidak sepenting bagaimana kita hidup sehari-hari ya, dan bergaul dengan Tuhan. Jadi tidak usah dihantui dengan ketakutan itu, tapi kita mau dikuasai roh yang membuat kita bisa menikmati pertumbuhan kita, pergaulan kita dengan Tuhan yang semakin akrab, intim, itu sudah, itu aja. Jadi di dalam kasih tidak ada ketakutan, kita mau itu, kita minta itu sama Tuhan, makin kita bertumbuh di dalam kasih, semakin itu ketakutan itu tidak ada artinya gitu. Itu jawaban saya untuk nomor 1. Bagaimana apakah Saya sudah mengerti. terima kasih, semoga yang lain, semoga yang bertanya ini khususnya yang bertanya merasa ini terjawab ya. Dan mungkin juga ada jemaat yang lain yang mungkin tidak menyampaikan, sebenarnya ini merupakan pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara, kiranya ini bisa menjadi satu jawaban buat jemaat yang mendengarkan. Ya, betul. Dan jadi jangan ragu untuk bertanya, karena seringkali orang takut bertanya, takut pertanyaannya dikira pertanyaan tolol gitu ya. Tapi padahal itu bisa mewakili sekelompok orang yang sama-sama tidak berani menyuarakan. Jadi siapa yang berani menyuarakan? Sebenarnya saudara sudah melayani, membantu, gitu, menolong orang-orang yang tidak berani bersuara. Jadi saudara-saudara diberkati. Terus yang bertanya juga sudah memberkati. Ya, terus apa itu? Jangan lupa kalau mau bertanya kita kasih kebebasan lah ini, dan bertanya silahkan bertanya ke admin Telmax, Saudari Dinda atau Saudari Edi. Terima kasih Bu Wena. Sama-sama, belum selesai buat pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama maksudnya. Ya. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua. Sesuai ayat bacaan di dalam 2 Timotius 2 ayat 20, Bapak Gembala pernah sampaikan bahwa jemaat itu sudah dibentuk menjadi perabot dari emas untuk maksud yang mulia. Itulah yang akan disingkirkan. Sekarang pertanyaannya, jemaat yang seperti apa atau yang bagaimana yang sudah memenuhi syarat pembentukan Tuhan sehingga sudah pantas disebut sebagai perabot emas untuk maksud yang mulia, bukan menjadi perabot seperti kayu, jerami yang itu mudah terbakar. Jawabannya. Ya, saya bacakan dulu ayatnya. 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot untuk maksud mulia. Dia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Lalu di sini menurut pertanyaan itu Bapak Gembala menghubungkan ini dengan gereja yang sudah dipandang layak untuk disingkirkan. Nah, kembali saya ngomong-ngomong dengan Bapak Gembala karena ini adalah khotbahnya beliau gitu. Lalu jadi ini saya mewakili berdua sebenarnya, baik saya dan Bapak Gembala dan saya sendiri. Kami menggabungkan pemikiran kami dan sama-sama setuju, istilahnya dengan menjawab seperti ini. Yang disingkirkan kalau dihubungkan kembali ke Wahyu 12, ada hubungannya dengan pertanyaan pertama. Wahyu 12 tentang gereja yang disingkirkan itu, di situ dikatakan Wahyu 12 ayat 6. Ayat 6, perempuan itu
Tunggu, ayat 1 baca sedikit pendahuluannya supaya latar belakangnya jelas. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Lalu maka ada naga, saya nggak bisa bacakan, ada naga. Ayat 4 dari tengah-tengah, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, karena perempuan itu dikatakan mengandung, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Lalu ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Dari ayat ini jadi gereja yang disingkirkan adalah gereja yang dewasa. Jadi Bapak Gembala mengatakan suatu tanda besar di langit adalah perempuan berselubung matahari, bulan di bawah kakinya, mahkota. Itu menggambarkan perempuan dewasa dengan kemuliaan Tuhan yang menyelubungi. Nah, lalu mari kita lebih kupas kata dewasa ini gitu, karena berarti dari sisi pandang Bapak Gembala dan saya, berarti dari pembicaraan kami ya, berarti gereja yang disingkirkan adalah gereja yang dewasa sesuai dengan gambaran perempuan ini. Gereja yang dewasa. Nah, gereja yang dewasa itu seperti apa? Saya mendapatkan ada 3 poin yang saya akan jelaskan di sini. Pertama, balik ke 2 Timotius 2 ayat 20 tadi, dikatakan emas kan, perabot emas atau gereja dewasa kalau diumpamakan sebagai perabot emas. Saya pribadi selalu mengatakan emas itu adalah motif hati yang murni, karena emas itu sesuatu yang terus dimurnikan. Apa yang dimurnikan dari hidup kita setiap kali kita merasa melewati suatu pencobaan, masa-masa kesulitan, kan firman Tuhan bilang itu kita sedang dimurnikan seperti emas. Nah, yang dimurnikan buat saya adalah hati, motif hati. Karena kita bisa melakukan satu pekerjaan yang sama. Orang yang hatinya murni atau tidak murni bisa melakukan pekerjaan yang sama, yang sama-sama baik, tetapi yang dinilai Tuhan sebenarnya motif hati. Jadi ini pekerjaan baik, tapi kalau motif hatinya itu tidak murni, Tuhan tidak berkenan, dan Tuhan kadang itu campuran ketidakmurniannya itu banyak gitu loh, dan itu tidak mulia. Jadi seperti emas itu dia harus melewati pencobaan supaya dia terus dimurnikan, dan semakin banyak hal yang mengotori dia itu dibuang gitu ya. Nah, jadi emas atau dewasa mulia itu buat saya pribadi menafsirkan itu motif hati. Jadi yang dewasa yang siap untuk disingkirkan adalah yang motif hatinya sudah menjalani dimurnikan Tuhan, dan dia mau menjalani proses itu sehingga ada terus perubahan dalam kemurnian hatinya. Itu satu, orang dewasa. Kedua, saya ambil dari Ibrani pasal 5. Itu di situ ada perkataan orang-orang dewasa itu seperti apa. Mulai ayat 13 dan 14. Ibrani 5, 13, 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Nah, salah satu lagi ciri yang lain orang dewasa adalah tahu membedakan. Secara naturalnya ya, kita lihat anak kecil sama orang dewasa. Anak kecil itu akan harus banyak bertanya, dan itu tidak salah, itu bagus. Itu dalam proses menuju dewasa. Dia harus tanya, "Pak, ini boleh? Ma, aku boleh ini?" Dia bergantung sama jawaban orang tua itu boleh atau tidak boleh. Tapi dari situ dia akan lebih bisa mengenali pola-pola asuhan orang tuanya. Dari situ orang tuanya memperkenalkan pola yang mana yang betul, mana yang salah, mana yang baik, yang dianjurkan untuk dilakukan, atau yang
yang tidak baik, yang harus tidak boleh dilakukan begitu. Itu dari situlah dia mengenal pola-pola yang membawa dia ke kedewasaan. Kalau dia sudah dewasa, dia sudah tidak perlu lagi tanya-tanya ini betul apa salah, ini boleh enggak, ini boleh, nah begitu. Jadi itu yang buat saya pribadi, saya terus anjurkan tanya Tuhan gitu loh, tanya Tuhan. Dan maksudnya nggak apa-apa, itu mungkin kita memang masih anak kecil, masih bayi atau apa yang memang perlu tanya supaya belajar mengenali jalan pikiran, pola-pola asuh Bapak kita di surga. Nah, tapi kalau sudah semakin dewasa mungkin tidak, saya mungkin merasakan juga pertumbuhan bahwa ya tetap sering tanya Tuhan, cuma lebih mengenali pola-polanya itu lebih memudahkan saya mengambil keputusan gitu loh. Jadi karena kalau situasi begini saya sudah lebih mengenali Tuhan pasti sukanya begini, tidak suka begini. Jadi itu lebih memudahkan saya untuk tahu tahu ukuran atau apa itu namanya. Jadi kalau sudah dewasa, kalau sudah dewasa, dia kan nggak sudah bisa menentukan sendiri gitu loh. Oh ini yang harus tak lakukan karena ini benar, baik. Jadi sudah mengambil sudah bisa mengambil keputusan sesuai dengan perjalanannya, mulai yang masih kecil tanya-tanya. Nah itulah yang disebut dewasa. Iya, ya kan, betul. Ya, jadi dia sudah punya apa itu sendiri, panduan sendiri, betul, pokoknya dasar berpijak untuk tahu menurut Bapak orang tua kita yang asli yang di surga itu, dia sudah punya dasar itu untuk lebih memudahkan memutuskan. Nah, jadi dari sini ada dua hal yang kita perlu juga perhatikan. Pertama, jangan bergantung sama tanya manusia terus. Betul apa enggak, ini boleh enggak, betul, itu manusia gitu loh. Pertama, belajar tanya sendiri sama Bapak kita yang di surga gitu loh. Tanya sama bapaknya, jangan tanya sama tetangga gitu. Maksudnya kalau ini anak saya, ya saya yang berlaku adalah pola asuh yang saya punya. Kalau dia tanya tetangga, lain lagi jawabannya mungkin gitu loh. Jadi maksud saya jangan, walaupun gini ya, pertama pasti tanyalah Tuhan, dari Tuhan nanti bisa membantu dengan orang, itu bisa, itu tidak salah gitu loh. Dan kita tanya ke orang, kadang waktu kita tanya Tuhan kayak apa, Tuhan juga munculkan nama orang mungkin di dalam pikiran, coba hubungi dia, karena dia ditaruh Tuhan di sekeliling kita juga untuk membantu kita, mendukung kita seperti itu tidak salah, bukan salah tanya orang, tapi jangan bergantung sama orang gitu loh. Bergantung tetap sama Tuhan. Lalu dari Tuhan jalannya mau lewat orang atau Tuhan mau mengkomunikasikan sendiri lewat kita baca ayat Alkitab dan sebagainya, itu terserah Tuhan. Jadi yang penting kita bergantung Tuhan itu. Dan kedua, harus sering tanya Tuhan, itu jangan bergantung sama manusia, tanyanya langsung ke Tuhan gitu. Jadi dari belajar itu. Ya, semua kita sedang belajar. Jadi itulah akan terus mengembangkan kita ke kedewasaan itu terus menyiapkan kita menghadapi penyingkiran atau pengangkatan apalah. Itu yang tadi saya katakan, ini yang lebih penting daripada menebak-nebak terus gitu loh. Penyingkiran apa pengangkatan? Apa ini, apa sebelumnya, apa sesudahnya begitu. Ini yang ini prioritasnya ini. Walaupun kalau kita bisa tahu lebih pasti senang juga ya, enggak apa-apa. Oh ini toh yang mau terjadi itu begini-begini. Tapi kalau kita tidak tahu itu, bukan berarti kita sekarang terus dihantui dengan ketidakpastian dan kegalauan. Dipersiapkan diri saja Bu ini ya. Ya. Jadi anak Tuhan yang dewasa. Betul. Kurang satu lagi ya. Kurang satu. Oh iya, 3 tadi. Maaf. Yang nomor 3 sekarang. Ya, nomor 3, dewasa itu sekali lagi saya lebih seneng menghubungkannya ke kehidupan natural ya, yang seperti anak bagaimana bertumbuh. Ketiga, cirinya orang dewasa itu saya ambil dari Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 8 sebenarnya. Tapi intinya di ayat 4
dan seterusnya ya, nggak usah baca semuanya. Janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini gambaran orang yang dewasa betul, melainkan telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dalam keadaan manusia dia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Maksud saya dihubungkan dengan kehidupan yang nyata. Bayi adalah makhluk yang paling egois. Dia tidak tahu melayani, dia taunya layanilah kepentinganku. Tapi waktu kita memang baru lahir di dalam Tuhan, itu tidak salah. Itu jangan menghakimi diri kalau lagi sedang egoisentris. Mungkin kita memang sedang di tahap itu, dan itu harus dipenuhi dengan tuntas dan sehat gitu loh. Dan kita sedang terus menerima pelayanan, minta susu, dikasih susu dan seterusnya. Tapi semakin seiring pertumbuhan, bahkan anak-anak usia 3, 4, 5 tahun itu sudah mulai bisa diajar ikut mengambil bagian dalam tanggung jawab dan sama-sama melayani atau melakukan tugasnya dalam keluarga, mengambil bagiannya, ya buang sampah atau kamu habis main apa kembalikan. Nah, itu kan tanggung jawab sederhana yang itulah perjalanan menuju dewasa. Jadi dicirikan dewasa ini untuk tadi yang mempersiapkan diri untuk penyingkiran. Dewasa itu dicirikan dengan makin tidak egosentris atau egois, atau makin bisa memandang dari sisi pandang orang. Itu bahasa saya. Jadi kalau saya kepentingan saya begini, tapi saya mau belajar untuk memandang dari sisi kepentingan orang lain itu juga. Mungkin bahkan yang sedang konflik dengan saya, berusaha dari sisi pandang dia sebenarnya apa sih yang dia itu butuhkan gitu loh. Itu yang saya ingin belajar layani itu, dan lebih menyingkirkan kepentingan saya sendiri, bahwa saya maunya gini, kamu kok nggak ngerti ya. Itu saya juga begitu, saya hari-hari ini juga, dan merasa itu sedang Tuhan ajari, untuk Tuhan ingatkan untuk ya ayo kamu lebih memperhatikan, walaupun kepentinganmu itu juga betul gitu loh, kamu itu juga membutuhkan itu tidak salah, tapi dari sisi saya mau melangkah lebih ke kedewasaan dengan jalan, walaupun saya juga punya kepentingan, saya mau belajar lebih perhatikan kepentingannya dia sebenarnya apa dalam hal ini. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah orang yang ya terus bergerak ke arah kedewasaan. Kita semua mau belajar seperti itu, karena hal itu enak sebenarnya gitu loh, lebih enak, itu lebih bebas rasanya, tidak terlalu terlalu fokus dari kepentingan sendiri. Itu sebenarnya perbudakan sebenarnya, bukan kemerdekaan. Karena diri ini maunya itu tidak pernah selesai, maunya terus ada, dan itu jadi apa ya, minta dipuaskan terus. Kalau tidak dipuaskan, aduh galau, marah, aduh itu perbudakan gitu loh. Itu tidak enteng, tidak merdeka gitu. Tapi semakin kita ikut Yesus, dan oh ya, ada ayat nggak usah dibaca, Efesus 4 yang bilang sampai kita itu mungkin baca aja saya, tapi lupa ayat berapa. Efesus 4 ayat 13. Bu Esther tolong bacakan dari tadi saya tulis. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, sampai situ aja. Ya, tak rasa jelas ya, jadi terhubung gitu loh dengan yang tadi, bahwa kita bukan anak-anak, tidak diombang-ambingkan. Itu ada hubungannya dengan tadi selalu tanya, ini salah betul, ini boleh enggak? Nah, itu tidak apa-apa kalau memang merasa perlu tanya aja. Tapi kalau terus sampai misalnya sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun masih seperti itu perlu bagaimana kira-kira pengenalan? Ya, pertumbuhannya berarti tidak jalan gitu. Jalan. Nah, jadi
belajar ya itu caranya tanya Tuhan dan jangan bergantung sama tanya manusia. Itu kalau tanya manusia terus ya itu terus yang terjadi nanti, tidak akan bisa dewasa karena tidak nemu sendiri polanya Tuhan gitu loh. Polanya Tuhan untuk saya, untuk kami. Nah, jadi kalau sudah punya dasar pijakan itu, kita akan lebih cepat membedakan, lebih mampu membedakan, oh ini itu pasti sesat, ini enggak, itu bisa punya patokan sendiri gitu loh, yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu lagi tergantung orang tanya-tanya. Itu lalu juga kedewasaan penuh, mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi model kita adalah Yesus. Jadi Yesus itulah manusia yang dewasa penuh di dalam Tuhan. Dia mencapai kedewasaan lewat ketaatannya, lewat kerendahan hatinya, lewat melayani kepentingan orang lain lebih dari kepentingan sendiri, sampai dia serahkan nyawa sampai segitunya. Jadi kita anak-anak Tuhan akan dimampukan sampai pada level kita itu berani serahkan nyawa atau hidup kita. Tidak usah selalu mikir mati syahid ya, enggak. Tapi seperti gini, saya letakkan ego saya mau belajar melayani kepentingannya dia dulu. Itu termasuk di dalam menyerahkan nyawa gitu loh, karena saya lebih memperhatikan kehidupannya dia dan saya meletakkan hidup saya, kepentingan saya singkirkan dulu untuk melayani orang yang lain gitu ya. Jadi itu adalah ciri-ciri dewasa. Itulah yang kita perlu lakukan, mempersiapkan diri supaya kita dipandang layak bersanding dengan dalam perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah mereka yang diundang dalam pesta kawin anak domba. Ya, tak undang Bu. Buena itu ada lagunya, Buena mau dengar? Oh iya, nyanyikan ya. Kalian belum pernah dengar belum? Ya, rasanya belum pernah dengar. Ya, saya nggak tahu. Saya akan menyanyikan satu kali saja ya. Berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba. Berbahagialah yang dipanggil pada jamuan malam anak domba. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Ku merindu untuk dijadikan mempelai Tuhan. Begitu Buena. Dari mana ya? Ya. Dari gerejanya boleh terlihat. Iya, dari gereja yang dulu. Ya. Itu masih saya ingat waktu itu. Terus ayatnya di mana? Wahyu 19 ayatnya satu apa dua, Wah, saya lupa. Wahyu 19 ayat 9 Allah libena ayat libena berbahagialah. Cari dah pelan-pelan, itu sudah betul. Iya, saya ingat memang ayat Hebat. Cuma Nggak usah cari di search ya. Ya terus no cari no. Berbahagia ayat 9. Lalu Ya. dia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Terbuena 100 berarti ya. Oh ya, sebelum kita tutup, jadi saya sedikit tambahkan. Jadi marilah kita itu lebih bergairah bahwa kita itu akan menikah dengan Yesus. Jadi nggak usah hantui ketakutan gitu loh, tapi kayak kita mau menikah dengan tunangan kita gitu ya deg-deg atau apa, tapi emosinya positif, lebih positif, bukan emosi ketakutan gitu ya. Sudah cukup ya. Terima kasih Bu Wena untuk jawaban-jawabannya. Itu bagi saya juga diberkati. Pasti jemaat Tuhan yang di rumah yang mendengarkannya juga pasti semua diberkati. Terima kasih ya. Terima kasih juga Bu Esther sudah menjadi pemandu yang luar biasa, sudah semakin sangat luwes. Wow, saya nggak bisa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara.
masih ditunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kirimkan saja melalui WA ke administrasi administrasi bagian administrasi Pelmap Saudari Dinda atau Saudari Abigail. Ya, ditunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan juga selamat menanti jawaban-jawaban untuk kemis berikutnya dan seterusnya. Kiranya kita semua diberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah, sampai ketemu.